Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelumnya kenalin nama aku Eka Wahyu dan sebelumnya mau disclaimer juga. Ini adalah video pertama aku, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti aku ngomongnya belibet atau ada yang kurang oke, karena aku baru belajar. Oke, mau dimaklumi. Jadi teman-teman, di video aku pertama kali ini aku mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu ngobrolin tentang beribadah kepada Allah. Nah, karena ibadah itu ada macam-macam, untuk di video kali ini aku mau spesifikkan lagi ke ibadah puasa. Mumpung sekarang lagi ada di bulan Ramadan nih. Ya, meskipun Ramadannya udah mau habis sih. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Aku cuma mau nge-share tips-tips aja dari aku gimana caranya supaya kita bisa menjaga kualitas puasa kita dengan lebih baik agar puasa kita nggak sia-sia. So, langsung aja. Tips dari aku ini nggak banyak, cuma ada beberapa, tapi semoga sedikit tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, langsung ke tips yang pertama. Atur waktu ibadah dengan baik. Sebelumnya, kita harus sangat-sangat bersyukur terlebih dahulu karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena nggak semua orang itu bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka kita wajib mensyukuri dan kita harus bisa memanfaatkan waktu atau kesempatan di bulan Ramadan tahun ini dengan lebih baik. Ketika puasa, kita kan harus bangun pagi-pagi banget ya buat sahur. Kalau mungkin di hari-hari biasa kita merasa susah untuk bangun pagi, tapi ketika puasa kita itu mau nggak mau harus bisa mengusahakan untuk bangun pagi. Di waktu sahur itu kan di jam 3 sampai jam 4 pagi ya. Nah, sebelum sahur kita bisa nyempetin sedikit waktu kita untuk sholat tahajud sebentar. Nggak harus banyak-banyak rakaatnya, kita bisa sholat tahajud 2 rakaat aja nggak apa-apa. Terus kemudian setelah itu kalau kita punya hajat tertentu atau kita pengen sholat hajat, kita bisa sholat hajat di waktu setelah kita sholat tahajud itu. Dan baru deh setelah itu kita tutup atau kita akhiri dengan sholat witir. Nah, kemudian kan habis itu kita sahur ya. Nah, setelah sahur sambil menunggu sholat subuh tiba, kita bisa pakai waktu itu untuk banyak-banyak berzikir, untuk banyak-banyak berdoa. Bulan Ramadan itu kan bulan turunnya Al-Quran ya, jadi kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita harus punya target dalam satu bulan itu kita mau khatam berapa kali, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dan untuk bisa khatam itu kita bisa mencicil membaca Al-Qurannya itu di waktu-waktu setelah sholat. Seperti tadi contohnya setelah sholat subuh kita bisa mencicil membaca Al-Quran atau mencicil harusnya itu mau berapa halaman atau berapa lembar atau berapa juz, terserah kita bisa atur sendiri. Dan di pagi harinya sebelum kita memulai aktivitas kita bisa untuk sholat duha terlebih dahulu. Dan di waktu duhur, asar, maghrib, isya kita bisa nambahin dengan sholat rawatib. Dan setelah sholat itu kita kembali untuk bertadarus lagi atau membaca Al-Quran lagi. Lanjut ke tips yang kedua, jaga asupan sahur dan berbuka. Ketika sahur itu usahain makan makanan yang tinggi protein daripada tinggi karbohidrat. Nah, kenapa? Memang sih makanan yang tinggi karbohidrat itu bisa bikin kita cepat kenyang. Tapi di samping itu makanan yang tinggi karbohidrat itu juga bisa bikin kita cepat laparnya loh. Dan sebaliknya, untuk makanan yang tinggi protein seperti telur, ikan, tahu, tempe, dan semacamnya itu bisa bikin kita kenyangnya lebih tahan lama. Karena apa? Karena makanan yang tinggi protein itu lebih lambat untuk dicerna oleh organ pencernaan kita. Dan ketika kita sahurkan itu kita baru banget habis bangun tidur ya, terus kita langsung makan. Dan biasanya ketika itu tuh nafsu makan kita itu kayak belum terkumpul gitu, atau bahkan kita itu belum nafsu untuk makan. Dan ketika kita makan pun kayak makanan itu rasanya terasa hambar, atau bahkan rasanya itu kayak nggak enak kayak gitu. Iya nggak? Kalian gitu juga nggak? Dan solusi dari aku kalau kayak gitu tuh makan makanan yang segar-segar seperti sayuran atau buah-buahan. Itu bisa bikin kita naikin mood makan kita di pagi hari ketika sahur.
Kemudian ketika berbuka, usahakan untuk makan makanan yang sehat dan minum minuman yang sehat. Kan sering tuh biasanya pas buka itu berbukalah dengan yang manis-manis, entah itu es teh lah, es buah lah, atau makan makanan berminyak kayak gorengan lah. Nah itu kalau bisa itu kita mengurangi untuk mengonsumsi menu-menu semacam itu, karena sebenarnya menu-menu kayak gitu tuh kurang baik buat pencernaan kita. Dan jangan lupa pula untuk memperbanyak minum air putih untuk mencukupi kebutuhan air dalam tubuh kita. Lanjut ke tips yang ketiga, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan dan kurang-kurangilah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan dimana pahala kita itu akan dilipat gandakan. Jadi kita itu harus bisa manfaatin momentum di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, apa saja sih kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Ada banyak banget contohnya. Contoh yang pertama, misalnya kita bisa memperbanyak untuk bersedekah atau berbagi kepada orang lain. Misalnya ketika sore kita bisa tuh bagi-bagi takjil, kita juga bisa bagi-bagi THR karena ini kan mendekati lebaran juga kan. Terus ketika kita sholat tarawih, kita bisa tuh nyiapin uang kita untuk kita masukkan ke dalam kotak amal di masjid. Lalu tak henti-hentinya aku mengingatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sekali lagi aku tegesin, bulan Ramadan ini adalah bulan dimana Al-Quran itu turun. Jadi kalau bisa di bulan Ramadan ini kita itu harus lebih banyak lagi membaca Al-Qurannya dibanding dari bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya. Lalu bagi wanita yang sedang haid, apa tuh kebaikan yang bisa dilakukan? Nah, bagi wanita yang sedang haid, itu contoh simpelnya bisa melakukan kebaikan berupa membantu menyiapkan hidangan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Bisa tuh dapat pahala dari situ. Bisa juga untuk memperbanyak zikir dan juga sholawat. Daripada ya mulut kita itu nganggur, gak dipakai buat apa-apa atau cuma dipakai buat nyanyi-nyanyian doang atau buat gujingin orang, mending buat sholawat ataupun berzikir yang banyak. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan yang mungkin gak akan aku sebutkan satu persatu. Dan tips yang terakhir yang gak kalah penting adalah jaga pola tidur. Berpuasa itu mengharuskan kita untuk senantiasa bangun lebih awal atau bangun lebih pagi. Maka upayakan tidurnya itu harus lebih awal dari biasanya juga, supaya nanti sahurnya itu nggak telat atau nggak terlambat. Karena nggak asik kalau kita sahur tapi buru-buru. Buat kalian yang masih punya kebiasaan begadang, cobalah untuk dikurang-kurangin ketika puasa. Kalau misalnya masih susah, coba untuk tidur 1 jam lebih awal dari jam tidur biasanya. Misalnya kalau kalian tidurnya jam 11, coba untuk jam 10 itu udah mulai siap-siap buat tidur. Tapi kan tidurnya orang berpuasa itu sama dengan ibadah, jadi boleh dong banyak-banyak tidur. Jangan sampai salah mengartikan konsep tidurnya orang berpuasa itu sama dengan ibadah. Nggak semua tidurnya orang berpuasa itu dapat bernilai ibadah, semuanya itu ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya yaitu adalah ketika kita tidur, kita niatkan supaya nanti ketika kita bangun, kita jadi lebih siap untuk melakukan amalan-amalan, kita jadi lebih siap untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya, maka tidur kita itu dapat bernilai ibadah. Contoh, aku mau nih tidur lebih awal supaya nanti aku bisa bangun lebih pagi, terus aku bisa melakukan sholat tahajud, aku bisa bertadarus yang banyak, aku bisa berzikir dan sebagainya. Nah, kalau kayak gitu tidur kita bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tidur kita niatin supaya misalnya puasa kita tidak terasa. Jadi aku tidur dari pagi sampai sore supaya nanti ketika aku bangun tiba-tiba udah berbuka. Nah, kalau kayak gitu itu namanya udah beda cerita lagi, dan itu kita sama aja dengan buang-buang waktu puasa kita. Jadi jangan sampai salah lagi ya ngertiin konsep tidurnya orang berpuasa itu sama dengan ibadah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian. See you in the next video. Wassalamualaikum, dadah.